Gimana? Absen YouTube. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Ipung. Nanti ini kita kenal. Tentunya masih di BBC Channel. Pada kesempatan kali ini kembali saya ingin mencoba untuk trial and error untuk podcast. Jadi kita bagaimana terkait dengan audio yang dihasilkan, kemudian materi yang kita bawakan, materi yang mungkin seperti biasa tidak jelas. Nah, kita hanya mengisi waktu, kemudian mencoba sharing beberapa hal yang mungkin nanti bisa bermanfaat. Silakan kawan-kawan bisa ambil. Apabila ada hal mustahil, ada hal yang bisa Hil-hil yang mustahil. hal yang mustahil yang bisa diambil dari obrolan nggak jelas kita. Baik kawan-kawan, untuk kawan-kawan yang baru mampir di channel ini, saya mohon dukungannya tentunya untuk like, share, subscribe, dan komen. Dan kalau ada yang ditanyakan di channel ini, biar bisa kami lebih Semangat. semangat ya untuk melanjutkan berkarya di YouTube ini. Oke kawan-kawan, pada kesempatan malam hari ini tentunya tidak ada materi penting yang akan dibahas. Cuma ini kebetulan ada datang juga kawan teman saya begitu. Tapi saya juga kenal di proyek sebelumnya sempat bareng. Kebetulan sekarang tidak bersama ya. Tidak jelas. Jadi sekarang tidak satu tim dengan beliau. Beliau orang aslinya dari Pempek, Kota Pempek. wali kota Pempek, Lembang ya. Kebetulan kerja di luar kotanya, di luar pulau ya. Luar pulau. Kebetulan karena lagi libur mungkin berkunjung ke kawan di Bandung sini. Jadi kebetulan ini sangat cocok sekali untuk saya ambil keuntungannya gitu. Untuk ngisi absen YouTube. Seperti itu. Beliau juga sama seorang insan Insan tidak mulia. Seorang insan yang tidak mulia. insan HSE. Beliau juga berkomitmen di bidang HSE. Tapi sebelum beliau berkecimpung di HSE, di mana nih Bang sebelumnya? Sebelumnya banyak di TV lokal. TV lokal. TV lokal Di Palembang? Di Jogja dulu. Di Jogja sempat 2 tahun. Terus pindah ke cabang. Sekalian balik kampung. Oh, ada cabangnya Jogja di Di Palembang. Palembang, ya betul. TV lokal pada itu kayak kalau di Bandung TV Bandung gitu ya. Kayak di sini juga ada cabangnya juga sebenarnya, Bandung, Di Bandung. TV. Oh iya, Bandung TV. Bandung TV, ya. Ada satu grup. Oh, gitu. Jadi kalau tempat saya itu grupnya itu posnya itu adalah Bali TV, Bali Pos di Bali sana. Jadi di Bali ada Bali TV, di Jogja ada Jogja TV, di Semarang ada Cakra TV, di Bandung ada Bandung TV, di Palembang namanya Sriwijaya TV, di Aceh namanya Aceh TV. Jadi semuanya ada 6. Orang TV ya. Ini dikoreksi di kontennya. Langsung dikoreksi sama beliau ya. Tapi nggak apa-apa. 12 tahun. 12 tahun? Ya. 12 tahun. Dari zaman-zaman gadget susah Ya, ya. betul. Handphone masih 3G. Editing gimana editing? Editing masih pakai Pinnacle. Yang pakai card itu. Bukan. Ada cardnya di PC biar bisa render sama capture. Tapi ngeditnya ya kayak kalau dibilang maaf ya mungkin pemirsa TVRI mungkin. TVRI tahun 80-an lah, mirip-mirip kayak gitu lah. Serba manual. Serba manual. Dan serba mahal mungkin. Sudah mulai digital sebenarnya, semi Oke, digital. zaman itu udah pakai komputer dong. Udah. Pentium berapa? Harga berapa? Pentium 4. Asu. Pentium 4 berapa lupa saya. Dibilang yang terbaru juga pada saat itu terbaru. Tapi memang tambahannya cuma soundcard sama apa sih namanya capture card. Tapi memang spek menyesuaikan zaman itu ya. Spek menyesuaikan. Atau Jadi, upper. enggak juga. Jadi saat itu masih namanya karena masih semi digital. Jadi harus dikonvert dari kaset, dari pita kaset dikonvert ke digital. Iya. Jadi komputernya pun ya
dibilang harus mumpuni banget ya enggak juga. juga. Yang penting bisa buat capture. Kalau dibanding sekarang sakit hati sekali ya. Waduh, beneran. Pakai ini sudah bisa buat ngerekam sampai 2 jam, 3 jam dengan gambar yang bagus. Oke. Nah, kawan-kawan, jadi apa namanya, menarik ya. Jadi ada bahan, bukan bahan, lebih ke apa namanya, nostalgia ya. Ya. Nostalgia dimana dengan kawan-kawan yang mungkin dulu sama-sama seprofesi dengan beliau yang bekerja di bidang TV, sakit hati mungkin. Sekarang serba mudah, boleh dikatakan juga serba murah juga. Anak SD pun sudah bisa bikin Anak itu bisa bikin konten gitu. sekarang. Audio visual ya. Seperti itu zaman dulu mana. Saya pun pernah ngalamin Bang. Editing menggunakan Pinnacle berapa saya lupa, cuman Pinnacle masih 9 kalau zaman dulu. mungkin Mulai ya. dari yang masuk di Indonesia itu mulai terkenal Pinnacle 7, 8, 9. Ya, masih ada bukunya, Ya, ada CD-nya, Ada CD, plus sound card-nya itu satu sama ya paket. cardnya satu ditaruh di atas PC biasanya satu. Jadi ada dia colokan RCA yang kabel 3 itu merah, putih, kuning, sama satunya mini DV gitu. Iya. Tahu gitu, masih sekarang tahu. Zaman juga saya ngalamin, cuman memang nggak lama sih. Apa namanya? Memang serba manual, capture ke sound card. Itu ya kan, cuma kan capture, editing juga. Jadi kemudian kalau dikatakan udah lama sekali di zaman itu. Di zaman sekarang serba mudah. Jadi kenapa ini tiba-tiba dari situ terus lari ke bidang HSC Bang? Apa ya, kalau dibilang yang pasti nomor satu kebutuhan hidup. Iya. Kebutuhan itu yang pertama, Proses hidup. proses hidup. Tapi memang di HSI itu lebih banyak tantangan. Tantangannya apa? Kebetulan apa memang ada niatan gue pengen jadi HSC nih, gue ambil sertifikasi ini itu pengen pindah. Dibilang kebetulan sih iya, dibilang ada kesempatan iya, dibilang kepingin juga iya. Karena sebenarnya dari pekerjaan saya di televisi dulu sebenarnya tidak terlalu jauh beda dengan HSE. Salah satunya ya, jadi ketemu dengan banyak orang, Iya. terus berkomunikasi dengan banyak orang, Betul. bagaimana caranya menyampaikan apa yang kita mau, yang perusahaan mau ke orang tersebut, dan begitu juga sebaliknya dari si pemirsa. Nah, kalau zaman dulu kan pemirsa sebutannya itu dari mereka ke kita, maunya mereka juga tontonan yang seperti apa. Jadi, Tim. ya, belum lagi kerja tim. Di televisi dulu tidak bisa kerja satu orang. Kameramen bisa ngambil gambar, kalau tidak ada editor mau ngapain dia? Tidak ada yang bikin narasi, tidak ada yang bikin naskah. Ya memang dia bisa, tapi dia tidak 100% menguasai di sana. Nggak bisa multiple ya. One person in multiple Ya sebenarnya sih dituntut gitu kan. Satu orang harus bisa melakukan banyak hal. perusahaan pengen seperti itu. Efisiensi. Gajinya Jadi apa sih namanya kalau biasa saya bilang itu pekerjaan all in, gaji all out. denger. Garis bawahi buat status nanti gaji all in. Pekerjaan all in, gaji all out. out. Gaji all out. Pakai nasib all in. Berapa lama sebelum di sini di mana nih? Apa? Sebelum di project ini, sekarang di sini masih sipil atau manufaktur atau Manufaktur. dulu? Yang dulu ya manufaktur. Kalau sekarang kan balik masuknya sipil. Udah berapa lama di sipil? Di sipil baru masuk tahun 3. 3 tahun. Lama amat. Biasanya project cuma setahun 2 tahun belum Ini yang project- sekarang setahun 2 tahun kita Ini proyeknya panjang, orang kontrakan itu udah 3 tahun ya. hampir 3 tahun. Oke, di situ kita coba kupas, nggak tuntas juga nggak apa-apa, kita kupas aja yang adanya, Jangan sampai tuntas. jangan sampai tuntas karena kita masih berlanjut. Bicara perbandingan, kita kan insan atau orang yang diberikan kompetensi, diberikan wewenang, diberikan amanat undang-undang terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Oke, perbandingan aja Bang, dari proyek pertama sampai proyek yang sekarang itu kalau saya tanyakan berapa persen implementasi yang terjadi atau dijalankan terkait dengan undang-undang dan amanat undang-undang terkait
K3 ini? Yang dulu, project dulu. Kalau yang dulu sih bisa dibilang mungkin sekitar 70% kan ya. Dibilang kalau mau 100% sih nggak bisa. Nobody's perfect kan. Kita sudah 100% mati-matian all out. Gimana caranya biar orang nggak sampai kejepit misalkan. Tapi mereka juga masih tidak aware dengan keselamatan mereka sendiri. Kan repotnya di sana. Kalau dari perusahaan kan sudah kasih, misalkan dari segi APD, perusahaan sudah kasih nih, ini APD buat kalian. Kalaupun kalian mau sediakan sendiri, mau beli sendiri, ya silahkan. Biar sesuai dengan tubuh sendiri ya silahkan, tidak harus diwajibkan. Memang sudah ada yang disediakan oleh perusahaan. Tapi balik lagi begitu sudah disediakan, contoh kasus gampang lah helm misalnya. Helm kan fungsinya jelas melindungi kepala dan isi otak. Untuk nutupin otak yang nggak seberapa itu kan harus ditutupin, di cover untuk keselamatan. Dan tetap aja helm itu lupa pak ketinggalan helmnya. Oke. Terkait APD, terkait kepatuhan. Yang paling diutamakan menurut abang budaya apa pengetahuan? Budaya safety kan? Iya. Habit. Benar, itu yang nomor satu. Bagaimana cara menerapkan di project menerapkan bahwa ini memang tidak terlalu penting di lokasi ini si APD ini, tapi karena berhubungan dengan budaya, kalau kita tidak terapkan kan seperti itu ya. Itu akan jadi sulit ke lokasi yang lain kan. Kalau saya sih biasanya lebih untuk menerapkan habit itu lebih menekankan bahwa mereka itu harus menganggap itu jadi bagian dari tubuh mereka. Kepentingan, kayak makan mungkin ya? Iya. Butuh. Kayak makan kan butuh dan harus. Kalau nggak makan kan sakit. Gimana cara menerapkan mereka? Lebih mengingatkannya kadang pakai kata-kata agak kasar. Kadang-kadang. Endingnya apa memang hanya itu atau banyak cara untuk ya banyak cara yang lain. Jadi misalkan biasanya kalau mereka sudah kalau saya lebih suka kalau mereka itu bukan takut sama kita tapi segan. Wah ini si bapak helm merah ini datang nih, nggak pakai. Ya paling nggak mereka ada yang seperti itu dulu kan. Itu kan lama-lama nanti menjadi suatu kebiasaan bagi mereka. Kalau mereka nggak pakai ada yang kurang gitu. Ada yang kurang. Jadi misalkan siapapun misalnya yang helm merah ada, mereka pakai, kalaupun nggak ada mereka tetap pakai. Nah, tapi remindingnya ke mereka ya itu tadi, misalkan kalian itu helm itu penting loh. Penting kenapa? Kalau misalnya kalian berada kerja di bawah misalnya ada objek apa di atas kan, ketimpa daun pun bisa mati bilang. Kalau pintu jatuh kan mati. Nggak bisa tuh. Jadi paling nggak kan kena kepala bisa. Gitu. Ya. Jadi belum lagi kadang ya mungkin pakai bahasa agak kasar gitu misalnya, ya bahasa sih lebih bukan kasar sebenarnya ya. Penegasan mungkin. Iya, penegasan pun bukan yang marah-marah atau apa gitu. Karena itu pasti mereka nggak akan suka dan nggak bakal mereka. Lebih ke volumenya agak naik gitu. Salah satunya iya. Tapi saya tipikal orang yang tidak suka menggunakan volume keras. Karena kalau tempat panas volume keras tenggorokan sakit. Jadi lebih ke misalkan gini, dia sudah punya istri, sudah punya anak, sudah punya keluarga. Misalkan si pekerja ini sampai kecelakaan kerja karena tidak pakai helm misalnya, ketimpa laut, ketimpa apalah, sampai kepalanya bocor, pecah, atau gimana lah. Istri kan tinggal istrinya, jadi janda, anaknya jadi yatim. Kalau si bapak ini sudah almarhum, urusan dia sama Tuhan sudah kan. Nah, istrinya kawin lagi sama temannya. Nanti ngeliatin dah kawin lagi nusantara gitu. Oke, perbandingan complicatednya pengawasan di manufaktur dengan sipil, persentase ya bicaranya. Kalau di manufaktur itu kan ruang lingkupnya kan di situ aja kan, nggak kompleks ya. Ya dibilang nggak juga ya nggak juga, maksudnya mereka mengerjakan apa yang pekerjaan mereka sehari-hari di sana terus gitu kan, setiap hari rutinitasnya bolak lagi, nanti berangkat kerja ke tempat yang sama, mengerjakan pekerjaan yang sama, nanti pulang. Kalau di sipil kan pertama lokasi bisa berpindah,
Apalagi kalau sipilnya berupa pekerjaan jembatan tapi panjang misalnya. Nanti mereka pindah ke sini, nanti pindah lagi proyek. Memang pekerjaannya sama, tapi tingkat resikonya kan bisa berubah. Misalkan tadinya di dataran yang agak landai, nah tiba-tiba nanti pekerjaannya agak naik sedikit, posisi groundnya agak naik, sudah berubah. Jadi tingkat tantangannya memang lebih banyak di sipil kan. Belum lagi kalau misalkan pekerjaannya di ketinggian. Kan tadinya mereka bekerja di bawah, pekerjaan di ground, di dasar, tiba-tiba mereka mengerjakan di atas. Nah, itu kan jadi harus ngereset lagi otak mereka kan. Untuk pengetahuan juga pasti akan berubah. Mungkin juga kalau di manufaktur terkait dengan background pendidikan apa sama kompleknya. Maksudnya kalau di sipil kan kita tahu, maaf, di kalangan subkon yang punya pekerja ada yang udah sekolah, ada yang dari SD, bahkan bisa multiple gitu. Bahkan mungkin ada juga yang sampai D3 tapi pekerjaannya tukang, ada juga kan, gitu kan, helper. Nah, kadang-kadang gitu kan. Nah, di manufaktur sendiri sama atau Ya sama kan, tetap aja manufakturnya kan bisa jadi tamatan SD, SMP itu kan. untuk pekerjaannya ada yang memang beberapa tingkatan kan tidak diharuskan pendidikan yang tinggi, tapi karena mereka dilatih, unskill maksudnya ya. Kalau mereka sudah dilatih, misalnya ini tugasnya satu orang ini, satu tim ini cuma masang baut aja di sini dengan lokasi yang sama, baut yang sama, biji yang sama, tempat yang sama, yang gitu-gitu aja sambil ngejem kan lama-lama kan bisa mereka gitu. Sudah kayak robot jadi. Jadi kesimpulannya memang implementasi itu berprogres ya, nggak bisa kita langsung mungkin di beberapa institusi, di beberapa project yang sifatnya project luar negeri lah, mungkin ada hal yang seperti saya mengalami juga di beberapa project yang asing gitu lah, semacam Korea atau Jepang. Itu memang saya merasakan secara pribadi ada perbedaan yang ada gap yang lumayan jauh. Artinya mereka menanamkan regulasi itu kadang-kadang bisa lebih strict kan dibanding dengan perusahaan yang dalam tanda kutip ya begitulah. Mata sipit yang agak beda. Sama-sama sipit tapi lain. Sama-sama sipit tapi lain. Yeah. Memang agak susah. Seperti yang saya alami sekarang seperti itu mungkin. Mereka karena mungkin mereka juga terbiasa di Indonesia bahwa Indonesia menggunakan regulasi ini terkait bisa menggunakan OSOS atau yang lainnya sama gitu. Jadi ketika berbicara regulasi mereka tuh kayak udah paham bahwa harus ini. Yeah. Kadang dia udah mempunyai kayak buku saku gitu Pak. Buku saku project ini. Nah, jadi ketika dia memulai project itu mereka udah menciptakan buku saku sebagai panduan ya. Panduan bahwa lu kerja di sini, panduannya ini. Apa yang lu kerjain, hazardnya apa? Nah, terkait apapun. Ya, dari awal kan sudah ada mereka. Sudah ada. How-to-nya sudah ada. Betul. Jadi ketika kita pun harus membuat dalam tanda kutip dokumen-dokumen yang berhubungan dengan itu, kita gampang modelinnya gitu ya. Kan bagaimana kita mau membuat sebuah dokumen ketika misalkan metode kerja itu nggak ada, kan kita nggak bisa membuat kayak resiko seperti itu, nggak bisa. Nah, di beberapa perusahaan asing yang sudah terbiasa bekerja di Indonesia itu lebih mudah. Itu jadi perbandingan jadi apa ya? Every project is challenge, itu nggak sih? Meskipun pekerjaannya sama, sipil sama-sama bangun gedung, tapi beda asal perusahaan itu dari mana, pasti akan berubah juga. Ya karena budaya mereka kan beda-beda. Kayak gini aja, saya pernah ada di project telekomunikasi, lebih ke tower, jadi bukan ME-nya, tapi lebih ke perangkat selulernya, pemasangan, instalasi, terus permajaan, upgrade segala macam, enggak masih. Jadi lebih ke pokoknya tinggal pasang antena lah. Itu perusahaan yang berasal dari negara yang sama dengan tempat yang sipil ini sekarang. Negaranya sama, tapi budaya di perusahaan itu beda. Nah, di perusahaan telco itu benar-benar straight. Telco itu nama perusahaannya? Nah, jenis pekerjaan. Saya nggak mau sebut nama perusahaannya. Nanti kena itu, copyright. Jadi mereka untuk plug in lah, untuk masuk ke satu lokasi itu mereka
sudah pengurusan PTW segala macam itu, permit to work itu, mereka ngambil sendiri sudah ke On prosedur lah intinya. ya gitu. on prosedur banget. Itu pun bisa sudah melalui seluler, melalui aplikasi di handphone mereka. Oke, ini PTW-nya sudah ada, lokasinya di sini, pekerjaannya apa, siapa yang bekerja, penanggung jawabnya siapa, teknisinya siapa, apa sih namanya, APD-nya ini. APD-nya butuhnya apa, ini udah lengkap semua di PTW itu, tinggal di checklist di aplikasi. Masuk ke lokasi itu, mereka login seperti absen lah. Di absen, bawa mereka kelengkapan. Kelengkapan alat itu harus difoto semua, ditaruh, disusun, difoto. Jadi kalau ternyata ada alat yang tidak ada di situ, ada APD yang tidak ada di situ, contoh di harness nih, kelihatan tuh di foto tuh, sobek sedikit. Atau begitu saya inspeksi ke situ, ternyata APD itu sobek. Saya foto di aplikasi yang sama dengan punyanya si Satcom itu, saya foto bahwa ini tidak layak. Dan ternyata mereka masih pakai, terus mereka bisa mendapatkan 10 juta gara-gara APD yang harganya cuma 1 juta. Itu lebih ke working at height banyak. Working at height. Jadi Iya. saya malah pernah menemukan pekerja. Jadi kalau saya dulu di project telco itu, saya tidak suka datang langsung ketemu orang itu. Jadi saya intai dulu dari jauh. Soalnya, wah ini mereka kerja di Dia tower. timing gitu. Iya benar. Bawa senjata nggak? Enggak pakai. Sniper. Telepon aja saya tempel di sini. Jadi mereka ada di tower sekian di daerah ini, pekerjaannya ini. Saya datang ke sana lihat dari jauh. Kerja tuh di atas, ambil teropong, tempel di handphone, lihat dari jauh. Wah, nggak pakai APD, nggak pakai helm, nggak pakai body harness, kelihatan Monyet aja udah. pakai sandal jepit, udah monyet bener. 2 orang naik, Enggak, monyet nggak pakai sandal jepit, Pak. semuanya nggak pakai sandal jepit ya. Nah mereka naik monopol. Yang satu itu. Iya, yang satu yang biasa kayak banyak ranting-ranting pohon gitu, mereka naik itu. Saya datang dekat, saya foto lagi dari jauh. Udah kerja aja, nggak usah terus aja, nggak usah turun. Saya pikir mereka memang nggak bawa APD. Gitu datanya ternyata APD itu lengkap di bawah. Kayak orang mau jualan disusun. Ini ada APD kenapa nggak dipakai? Itu pekerja lokal. Kerja lokal. Kerja lokal. Foto yang tadi saya langsung masukin di aplikasi. Begitu masuk, begitu submit, spread itu langsung terkirim ke kantor pusat di Jakarta, ke kantor internasional di Cina. Memang pusatnya Cina, tapi banyak perusahaan telco kan Oh banyak di iya, Cina, ya. oke. Nah, dikirim ke subkonnya sama ke yang di wilayah di kantor wilayah, terkirim semua itu masuk ke saya sebagai apa namanya inspektur, sebagai investigator ya. Itu masuk semua. Besoknya mereka langsung kena denda 25 juta. Perusahaannya itu. Subkonnya itu Subkon. langsung 4 orang itu dipecat. Ya, jadi memang terkait kita bicara regulasi, kita terkait bicara dengan implementasi, kita melihat sendiri ya. Artinya ruang lingkupnya menyeluruh kan, dari sisi manajemen ke bawah itu regulasi bisa jalan kalau semuanya mendukung terkait ini. Kita kan sebut dengan ada policy, itu kan kemudian kebijakan. Itu merupakan bagian-bagian dari bentuk perusahaan itu mendukung dari apa yang diterapkan. Mudah-mudahan Iya, diterapkan di lapangan terus ini. Jadi kalau kita cuma teriak-teriak di lapangan, itu manajemennya Ya. nggak aware, percuma. persentasenya dikit sekali. Bahkan mungkin kadang jadi balik ke kita. Jadi Kita samakan tuan gitu kita kan. sendiri yang repot. Kita sendiri yang repot, jadi yang capek. Padahal di lapangan kita udah dan kutip udah menggunakan segala cara. Tapi ketika manajemen ya foto baik gitu kan, Manajemen bodo amat. foto amat hanya terkait dengan spanduk atau dokumen yang lengkap, Iya. tapi implementasi lapangan nonsen. Kadang-kadang kita hanya sebagai tumbal ya. Iya, HSE itu kalau saya bilang kadang sebagai makeup artist. Tempat sampah. Sebagai makeup artist, jadi perusahaan itu bagus jeleknya dilihat itu dari kerjaannya safety. Ya betul kawan-kawan, karena hampir
boleh saya katakan kalau Coba. salah nanti koreksi aja kalau salah. Itu hampir 90% di sebuah project itu dokumen itu ada di HSE. Iya nggak sih? Kalau yang saya rasakan seperti itu karena HSE itu masuk kemana-mana. Kadang-kadang bagian cuci piring itu. Kalau di Islam itu bab toharoh, bagian bersih-bersih, kan seperti itu kenyataannya. Nah, kita tadi perbandingannya kan antara di pekerjaan manufaktur, sekarang kan di sipil. Iya. Nah, perbandingannya manufaktur dengan sipil sama aja atau ada Ya lebih kompleks ya? apanya dulu nih? Kompleksitasnya. Iya, satu pekerjaan mungkin bisa aja kan ada paralel kan atas Kalau bawah. manufaktur pasti paralel, semuanya kan semuanya kan harus kerja bareng, semua jalan kan, karena memang tempat bekerja itu sudah ya misal satu ruangan ini ya sudah segini aja gitu, kecuali mereka expand workshop baru misalkan kan baru beda. Tapi kalau masih sama di lokasi yang sama ya pekerjaannya itu aja kan. Ya, karena kalau kita ngeliat kerjaan sipil, kenapa saya bilang kompleks? Karena memang hampir semua pekerjaan ada. Dan di sipil itu pekerja itu in out-nya cepat. Jadi misalkan hari ini nih orang ada nih, terus si B ini nggak ada, besok udah direkrut si B ini, udah orang baru harus di-absen lagi. Iya, betul. Gitu kan. Betul. Kalau di manufaktur nggak bisa gitu. Kalau direkrut ya buka rekrut, misalnya butuh 100 orang yang masuk kan. Nah, kalau di situ apalagi yang di bawahnya ada subkon, yang di pekerjaan itu diberikan pada subkon. Hari ini jumlah orangnya 30, besok lusa tiba-tiba si subkon nambahin 20 lagi, karena butuh untuk mempercepat progres. Oke. Kembali ke masalah yang apa namanya? Kok jadi serius ya kita ngobrol? Gak apa-apa lah, ini saya bilang dari awal tadi. Mumpung kopi masih banyak bisa serius. Jadi kalau ada hal yang bisa diambil silakan, untuk yang positifnya silakan diambil, kalau negatifnya tidak cocok nanti bisa di komen lah seperti apa. Ya di skip aja nanti di menit ke 59 lah. Oke, terkait dengan bukan kebijakan, terkait dengan saya bilang boleh dikatakan keseriusan manajemen. Nah, di proyek ini itu kan otomatis dong saya bicarakan tadi nyambung. Manajemen di perusahaan abang sekarang tuh persentase concern di bidang itu boleh katakan persentase, angka atau kalimat yang sekali silakan. Kalau dibilang 50% nggak tahu lah ya. Saya agak ragu kalau misalkan harus menyebutkan bagus benar, salah, dibilang jelek benar juga ya enggak gitu kan. Ya karena kan katanya kalau kita menghina perusahaan kita sendiri kan itu kan tempat kita cari uang, masa kita Ya ini kan bukan menghina, menjatuhkan. Bukan menghina, maksudnya ini kan bagian dari bukan progres, penilaian internal kita terkait dengan implementasi yang dijalankan. Kita bisa ukur dong. Kalau di proyek sebelumnya kayak saya nih, ini proyek kurang lebih umur proyeknya 2 tahun misalnya. Saya itu harus punya progres kan. ya Misalkan di 3 triwulan pertama progres kita misalkan ke APD dasar, Ya. Oke, kita nanti evaluasi 3 bulan ini progres untuk APD gimana sih meningkat, misalkan ada ketinggian, ada WAH, misalkan kita progres lagi kan, Progres itu. lagi, ya. Nah sekarang perjalanan itu gimana? ya terkadang pernah ada mintanya dibanyakin temuan gitu kan. Oke. Kan itu kan kalau dibilang progres jadi bukan progres dong. Progres kalau temuan itu kan banyak. Kita hitung harus angka berkurang dong. 100 misalnya. Nah. Logikanya semakin jalan proyek kalau itu berkurang dong kan? Iya Bukan harus, berubah. iya makanya harus mencapai zero accident. Nah, Nah apapun bentuknya kan accidentnya itu entah accident karena APD nggak lengkap atau apa gitu kan. Tapi yang lucu misalkan saya jadi makanya kalau ditanya saya untuk diminta berapa persen implementasinya, karena ada harus diminta ini nanti laporan bulanannya harus minimal 50 temuan gitu. Kalau 50 temuan tiap bulan 50 temuan. Ya artinya perusahaannya di sini seperti itu. Di perusahaan sekarang. seperti itu ya. Jadi kalau seperti itu artinya ini orang kok salah terus. Iya. Kok jadi kayak Pemikiran itu- mempekerjakan keledai gitu. Betul, sama-sama. Jadi kalau di perusahaan sebelumnya itu misalkan di bicara kita semester aja lah. Ya. Satu semester ini temuan itu
variatif, kemudian nilainya bisa sampai 100 sampai 200 temuan gitu. Nah, kita tuh dituntut sebenarnya Pak, di semester kedua itu temuan itu harus mundur. Iya, harus berkurang. Misalkan awalnya APD temuan ada per hari itu ada 20 misalnya. Iya. Besok-besok jadi semester lanjutan 5, paling banyak 10 misalkan gitu kan. Seperti itu. Nah, kalau abang misalnya seperti itu kan jadi maksudnya gimana? Jadi bingung kan? Jadi bingung. Iya. Ya artinya ya karena memang ada tuntutan seperti itu. Jadi ini harus ada temuan nih minimal minggu ini jumlah temuannya sama seperti minggu kemarin. Jadinya kan kadang Nah, kalau nggak ada gimana? diadadain. Ya ada. Ya karena tuntutan report kan. Ya ada. Karena tuntutan report. Nanti kalau nggak di report, Nah, kerja. kita yang dianggap nggak kerja kan. Betul. Ya misalnya ini harusnya posisinya horizontal nih. Ternyata memang sudah horizontal karena harus butuh ada temuan di vertikal, di diagonalin sedikit. Foto, Terusin lagi. horizontalin lagi, vertikalin lagi, baru foto. Ini kan jadi temuan satu. Iya. Itu kan yang kocak. Iya, jadi kurang apa ya? Maksudnya kita bukan langsung menjudge bahwa itu salah, enggak juga, mungkin ada dasar pemikiran yang lain terkait dengan itu, mungkin lebih strict atau saya nggak tahu, cuman kita bicara di perusahaan sebelumnya ke depan seperti itu ya, ada perbandingan ya ada komprehensif dari kita bahwa terkait implementasi regulasi HS ini gimana sih. Nah, kalau di perusahaan sebelumnya saya seperti itu. Nah ada itu yang namanya apalagi kalau kita mendekati di end project mau commissioning itu, kalau bisa kan nol itu teman itu, karena itu dilihat bahwa progres kita memang jalan. Jadi pertanyaan, kalau sudah mau commissioning temuannya masih banyak. Masih banyak, masih itu lagi kan kayak orang tolol gitu kalau melakukan kesalahan tolol. Oke, jadi udah 3 tahun sih ya. Hampir 3 tahun. Betah sekitar 2,5 tahun. Dibilang betah, ya gitulah. Dibilang enggak juga ya. Gitu. Tapi ada kerinduan nggak Bang balik ke dunia broadcast maksudnya? Broadcast. Ada nggak? Kalau saya kepingin di broadcast, karena dulu saya di broadcast kan mulai dari levelnya editor, terus naik jadi kadang merangkap jadi kameramen. Di ruangan ada tangga jadi naik. Ya naik, ada memang lantai atas. Editor naiknya ke lantai 2 soalnya. Jadi merangkap kameramen, terus naik jadi produser. Terus sama jadi produser Pak? Coba jadi produser. Pernah film itu? Kalau itu cukup pakai CCTV doang. Jadi apa ya, kalau di broadcast itu memang ya menyenangkan lah. Menyenangkannya kenapa? Terutama buat program yang bikin program yang kalau jalan-jalan keluar. Ide-ide. Ini mikir terus nih. Iya. Tapi kan waktu itu passion nggak? Maksudnya waktu itu gue seneng kerjaan ini gitu nggak? Asal nggak ada kerjaan lah, oke gue ini gitu. Ya kalau saya sih sebenarnya lebih ke, kalau dibilang passion, iya passion saya di awal memang di televisi. Dulu kuliah di basicnya informatika. Kuliah memang. di informatika. Jadi mainnya memang sebelum waktu zaman kuliah pun memang mainnya di animasi, masih zaman pakai